Ya, jadi teman-teman, kita tahu bunuh diri itu dosa atau tidak harus melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi setiap orang Kristen atau orang percaya. Jadi bunuh diri itu suatu keputusan yang diambil oleh seseorang secara sadar. Pastikan orang yang mau bunuh diri itu pasti waktunya nggak tiba-tiba, pasti ada rencananya. Nah, kenapa? Karena tertekan, karena beban hidup, makanya tertekan, bahkan dia merencanakan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, bahkan bunuh diri karena mereka merasa tidak ada jalan keluar lagi bagi beban hidupnya. Sehingga mereka merasa bahwa dengan kematian saat ini mengakhiri hidupnya, mereka bebas dari penderitaan. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang bunuh diri? Nah, prinsip yang pertama yang Alkitab katakan, kan firman Tuhan berkata jangan membunuh. Dalam Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Nah, jadi jangan membunuh ini bukan jangan membunuh orang lain saja, tapi jangan membunuh diri sendiri juga. Nah, jadi firman Tuhan katakan jangan membunuh. Dalam Amsal 27 ayat 12, firman Tuhan katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi kalau kita tahu itu bahaya, mestinya kita menjauh, bukan malah melakukannya. Nah, itu prinsip yang pertama. Jadi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Orang yang melakukan dosa berarti dia melanggar hukum Allah. Nah, dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, firman Tuhan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Tadi jangan membunuh, ketika melanggar berarti dosa. Nah, prinsip selanjutnya tentang apa yang firman Tuhan katakan tentang bunuh diri. Diri kita ini diciptakan oleh Tuhan, segambar serupa dengan Tuhan. Jadi ketika kita sebagai orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka nyawa kita, hidup kita milik Tuhan. Nah, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, firman Tuhan, tubuh kita, tubuh teman-teman adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, seperti juga bunuh diri, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi orang percaya tubuhnya ada bait Allah. Nah, tempat tinggalnya roh Allah atau roh kudus. Nah, kemudian firman Tuhan katakan dalam Filipi 1 ayat 20 bahwa hidup dan mati kita harus memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, apakah bunuh diri adalah tindakan memuliakan Tuhan? Karena Filipi 1 ayat 20 berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kata Paulus dalam Filipi 1 ayat 20. Jadi hidup kita, teman-teman muda maupun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hidup ketika hidup memuliakan Tuhan, ketika mati juga memuliakan Tuhan. Nah, dalam Matius 22 ayat 39 firman Tuhan katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi firman Tuhan jelas katakan kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi kita harus mengasihi diri sendiri. Tindakan bunuh diri bukan tindakan mengasihi diri sendiri. Meskipun dianggap sebagian besar orang menganggap bahwa ketika berakhir kehidupannya dengan bunuh diri berarti berakhir penderitaannya. Bukan seperti itu. Nah, dalam Kisah Rasul 16, 27 dan 28, Paulus mencatat, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Jadi kepala penjara melihat bahwa para tahanan telah dia merasa telah melarikan diri, dia ingin membunuh dirinya sendiri. Tapi justru Paulus melarang itu, ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Jadi ini satu kejadian ketika ada satu kepala penjara ingin bunuh diri, Paulus bilang jangan celakakan dirimu. Jadi kalau ada orang yang ingin berniat berpikir atau terlintas untuk bunuh diri, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Bahkan Pengkhotbah 7 ayat 17 berkata, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, kata firman Tuhan. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi kita hidup itu Tuhan yang atur, mati pun Tuhan udah tentuin. Jadi kalau kita mau dengan inisiatif kita, dengan kehendak bebas kita mau mengakhiri hidup kita, itu sebenarnya mati sebelum waktunya. Nah, jadi hari ini kita belajar, apakah bunuh diri itu dosa atau tidak? Apakah melanggar firman Tuhan? Tadi kakak udah bagikan kebenaran firman Tuhan yang bisa membawa kita mengerti bahwa bunuh diri itu ternyata dosa di mata Tuhan. Ya, jadi kalau orang percaya Yesus ya disebut juga orang Kristen ya. Jadi teman-teman, kalau ada orang Kristen yang percaya Yesus sungguh-sungguh, juga ada yang disebut juga orang Kristen KTP, berarti tidak percaya Yesus sungguh-sungguh meskipun punya KTP identitas sebagai orang Kristen. Nah, apakah orang Kristen atau yang sudah percaya Yesus bisa bunuh diri? Nah, kita lihat sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang mau bunuh diri itu pastinya kan sudah bergumul lama karena ada tekanan hidup yang berat yang dia alami, kekecewaan, mungkin penolakan yang sekian lama dialami dari orang lain, sehingga dia merasa tidak ada yang menolong dia. Bahkan orang-orang yang terlintas berpikir untuk bunuh diri, mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa melihat secara jernih bahwa ada tangan Tuhan yang menolong mereka kalau mereka orang yang percaya. Nah, bahkan mereka tidak tahu tujuan hidupnya. Karena orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh, orang Kristen sejati, pasti mereka tahu tujuan hidupnya. Mereka baca firman Tuhan, mereka tahu kenapa mereka ada dalam dunia ini, kenapa di dalam dunia ini harus mengalami penderitaan, harus mengalami pencobaan. Karena baik orang yang percaya maupun orang tidak percaya pasti mengalami banyak tantangan, masalah, pencobaan maupun penderitaan. Karena itulah kita dipanggil sebagai pengikut Kristus. Nah, semestinya orang percaya Kristen sejati harus tahu ini. Makanya dalam Ibrani 12 ayat 11, Ibrani 12 ayat 11, firman Tuhan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi bagi setiap orang percaya ketika mengalami penderitaan, mengalami duka cita. Tapi yang kita lihat bukan hanya pencobaan itu, tapi hasil dari pencobaan yang kita alami, penderitaan yang kita alami karena Kristus ya, bukan karena dosa. Karena Kristus menghasilkan sukacita, buah kebenaran, menunjukkan Yesus hidup dalam hidup kita, ada kemuliaan Tuhan. Nah, jadi bagi orang percaya, baik ada masalah, penderitaan, semestinya tidak sampai mengakhiri hidupnya. Nah, kenapa? Nah, karena ada kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan selama dia mengalami pencobaan, penderitaan, sehingga dia bisa melewatinya. Karena ada janji Tuhan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia akan membimbing kita anak-anak Tuhan ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Nah, jadi pertanyaannya, bisa nggak orang Kristen bunuh diri? Bisa, tapi gagal. Karena ada pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Beda kalau orang Kristen KTP atau yang tidak percaya sungguh-sungguh, mereka bisa bunuh diri dan berhasil. Kenapa? Karena janji firman Tuhan jelas dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini janji Tuhan bagi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh Kristen sejati. Kita mengalami pencobaan, yes, tapi yang kita alami itu hanya biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Maksudnya apa? Tuhan udah mengukur pencobaan yang akan orang percaya alami, tidak melampaui kekuatan kita. Nah, pertanyaannya, kalau orang Kristen, dia merasa Kristen tapi bunuh diri, berarti kan pencobaannya, tekanan hidupnya melebihi kemampuannya.
berarti firman Tuhan ini nggak digenapi dong. Janji Tuhan gagal dong. Ada dua kemungkinan toh. Apakah Tuhan lalai menepati janjinya sehingga orang Kristen bisa bunuh diri, ataukah orang yang bunuh diri itu bukan orang Kristen sejati, hanya Kristen KTP? Yang pasti yang pertama nggak mungkin. Tuhan nggak pernah gagal. Dia selalu menepati janjinya. Jadi janji Tuhan ini pasti digenapi. Orang Kristen, orang percaya sejati, orang Kristen sejati bisa melakukan tindakan bunuh diri, tapi akan selalu gagal. Karena Tuhan pasti memberikan dia kekuatan, menjaga dia, memelihara dia. Tapi kalau orang Kristen KTP bisa coba bunuh diri dan bisa berhasil, bisa gagal. Nah, jadi hari ini kita belajar jadi orang Kristen yang sejati, anak-anak muda. Percaya sungguh-sungguh, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, kenali Tuhan seperti apa. Karena apapun yang kita alami dalam dunia ini, meskipun itu penderitaan, yang pasti karena kita mengikut Kristus ya. Karena kita mengikut Kristus, kita mengalami penderitaan karena hidup benar. Kita pasti punya kemampuan dan tidak mengambil tindakan untuk bunuh diri. Apapun tekanan hidup kita, apapun pencobaan penderitaan yang kita alami.